Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Jaila Lusika, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antara materi modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Dalam modul 2.3 ini kita telah menjelajahi konsep supervisi akademik yang memiliki tujuan utama untuk mengembangkan kompetensi individu dalam tubuh staf pengajar di sekolah. Mari kita mulai. Pengalaman atau materi pembelajaran apa saja yang baru saja diperoleh? Yang pertama yaitu pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya, kompetensi inti coaching yang harus dimiliki oleh seorang coach diantaranya yang pertama yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Berikutnya, kami mempelajari materi baru yaitu coaching dengan model Tirta, di mana kami menggali coaching untuk menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Selanjutnya terdapat 3 tahapan coaching untuk supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, kemudian observasi atau pelaksanaan, dan tahapan terakhir yaitu pasca observasi atau tindak lanjut. Emosi-emosi apa saja yang dirasakan terkait pengalaman belajar? Emosi yang saya rasakan selama mengikuti pembelajaran di modul 2.3 ini diantaranya adalah pertama, cemas. Saya merasa cemas sebelum mengetahui isi dari modul 2.3 ini karena saya khawatir bahwa saya mungkin tidak akan mampu memahami materi ini dengan baik dan juga tidak yakin apakah saya bisa mengaplikasikannya dengan rekan-rekan sejawat saya. Kedua, tertarik. Setelah melakukan eksplorasi konsep, minat saya untuk lebih memahami isi dari modul ini mulai tumbuh. Ketiga, gembira. Saya merasa sangat senang sekali ketika saya berhasil melakukan praktek coaching bersama rekan CGP di ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Dan yang keempat, optimis. Selain gembira, saya juga merasa sangat optimis bahwa saya bisa mengimplementasikannya di sekolah di mana saya bertugas. Pertanyaan berikutnya, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Alhamdulillah, saya sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee maupun sebagai pengamat. Pertanyaan berikutnya, apa yang perlu diperbaiki terkait keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Menurut saya, hal yang perlu diperbaiki adalah kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Selanjutnya, apa keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi? Setelah mengikuti modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, saya telah melihat perkembangan kompetensi saya. Hal ini tercermin dari kemampuan saya dalam menerapkan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta baik sebagai coach, coachee maupun sebagai observer. Ketika saya terlibat dalam proses coaching, penting bagi saya untuk dapat mengontrol asumsi-asumsi pribadi dan juga emosi, agar saya dapat berpikir dan bertindak secara matang sesuai dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan pemanfaatan potensi secara maksimal. Pertanyaan berikutnya, apa pertanyaan kritis Anda yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh? Pertanyaan yang muncul yang saya ajukan adalah bagaimana caranya agar konsep coaching dapat diimplementasikan dalam proses supervisi di lingkungan sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan dengan kondisi bahwa kepala sekolah memiliki pemahaman mengenai coaching dalam konteks supervisi akademik dan bersedia menerapkannya di sekolah. Kegiatan supervisi tidak seharusnya hanya berfungsi sebagai evaluasi guru saja, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi akademik guru.
Dalam hal ini, supervisi tidak hanya mencakup pengamatan kelas, melainkan juga melibatkan komunikasi sebelum dan setelah pengamatan. Sebelum pengamatan, kepala sekolah dapat berdiskusi dengan guru mengenai perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan. Setelah pengamatan, kepala sekolah memberikan umpan balik dan tindak lanjut terkait pelaksanaan pengamatan di kelas yang telah dilakukan oleh guru. Pertanyaan selanjutnya, materi apa yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru? Coaching dalam supervisi akademik memiliki dampak positif terhadap perkembangan pemimpin pembelajaran yang berfokus pada kepentingan murid. Keberpihakan pada murid merupakan aspek penting dalam lingkungan sekolah. Untuk mewujudkan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada murid ini, guru perlu memiliki kemampuan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang perkembangan murid, termasuk aspek kognitif, karakter, dan sosial emosional. Oleh karena itu, tujuan dari coaching dalam supervisi akademik adalah untuk mengembangkan kompetensi guru sehingga kinerja mereka meningkat dan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada murid dapat tercapai dengan lebih baik. Apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak? Tantangan terbesarnya adalah bagaimana caranya mengubah pandangan yang umumnya menganggap supervisi akademik hanya sebagai evaluasi rutin yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap kinerja guru. Seharusnya supervisi akademik dianggap sebagai panduan untuk meningkatkan kompetensi guru. Dan apa alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi? Solusi yang pertama adalah salah satu pilihan tindakan yang bisa diambil dengan mengadakan pertemuan atau rapat dengan seluruh anggota sekolah. Melalui pertemuan tersebut, kita bisa mencoba untuk menyatukan pemahaman semua orang tentang yang dimaksud dengan supervisi akademik. Solusi selanjutnya bisa dengan memberikan contoh praktek coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Bagaimana pengalaman masa lalu Anda dengan coaching? Pengalaman masa lalu saya dengan coaching, setiap guru pasti mengalami proses supervisi oleh kepala sekolah dan sekolah, namun seringkali proses ini dijalani sebagai kewajiban rutin tanpa pemahaman mendalam tentang esensi supervisi itu sendiri. Bagaimana penerapannya di masa mendatang? Kedepannya, kegiatan supervisi hendaklah menjadi salah satu komponen utama dalam upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi guru dalam aspek akademik. Prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan yang erat, pemanfaatan proses kreatif, dan peningkatan potensi harus diterapkan secara efektif dalam setiap tahapan supervisi. Dengan demikian, supervisi tidak hanya menjadi penilaian rutin saja, tetapi juga menjadi sarana pengembangan berkelanjutan yang memungkinkan guru untuk mencapai potensi akademik mereka yang sebenarnya. Berikutnya, apa konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari? Pada modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajar mereka dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi masing-masing. Hal serupa juga berlaku dalam praktik coaching di mana potensi coachee harus dioptimalkan sehingga mereka dapat mengidentifikasi solusi mereka sendiri untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik berupa stop dan mindfulness yang digunakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif. Sehingga ketika melakukan coaching, seorang coach juga perlu menerapkan teknik ini agar dapat menjaga fokus dan hadir sepenuhnya saat melakukan proses coaching. Pertanyaan terakhir, informasi apa yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak? Informasi lain di luar pembelajaran saya peroleh dari kegiatan literasi dan bacaan berupa jurnal hasil penelitian tentang supervisi akademik. Selain itu, video coaching dari YouTube juga cukup membantu saya untuk dapat terus berusaha melakukan coaching menjadi lebih bermakna.
Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, salam sehat dan bahagia untuk seluruh guru penggerak dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.